Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Video hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang PT Perorangan ya. Di video saya sebelumnya kan sudah saya bahas pengalaman saya membuat PT Perorangan. Waktu itu untuk pendaftarannya di ahu.go.id waktu itu kan tidak ada masalah. Yang bermasalah yang saya alami adalah waktu kita mau mengajukan NIB di OSS dan kemudian mau membuka rekening bank. Nah, tapi di video itu saya sudah berikan solusinya ya, dalam tanda kutip solusi sementara. Nah, teman-teman kalau belum lihat bisa cari videonya di playlist untuk lihat-lihat permasalahan yang terjadi dan solusinya seperti apa. Nah, di video ini saya akan melanjutkan. Perjalanannya kan belum ini ya. Perjalanan tuh belum selesai gitu loh. Karena ada juga usulan dari beberapa teman-teman, nanti tolong dong dilanjutin lah untuk topik itu, khusus PT Perorangan itu bagaimana perjalanannya, bagaimana nanti pas laporan keuangannya, laporan pajaknya, terus pendaftaran BPJS ketenagakerjaannya, segala macam kesulitan-kesulitannya di lapangan seperti apa. Nah, di video ini saya akan membahas tentang OSS ya. Karena kemarin itu, di video saya yang sebelumnya itu, kan saya solusinya waktu itu, waktu tidak menemukan data di kategori PT, di OSS-nya, itu saya kan pakai kategori badan hukum lainnya. Karena PT Perorangan itu belum ada tuh kategorinya di OSS gitu. Nah, tapi kurang lebih 19 November atau 20 November yang lalu, itu saya dapat info, ada orang yang bilang, oh sekarang di OSS sudah ada kategori PT Perorangan atau perseroan perorangan, saya nggak tahu tulisannya apa ya. Saya tadi mau ngecek ke OSS malah lagi ini, lagi servernya lagi down gitu, nggak bisa diakses. Nah, di situ katanya sudah ada PT Perorangan. Nah, kalau sudah ada PT Perorangan, berarti kan yang kemarin saya daftar sebagai kategori badan hukum lainnya, berarti kan salah kan? Nah, terus gimana kalau salah? Nah, saya sih nggak terlalu khawatir ya, karena saya sudah pernah mengalami sebelumnya CV saya itu mendaftar NIB di OSS itu salah kategorinya. Nah, waktu itu memang kita tidak bisa untuk ganti secara otomatis, secara online. Saya harus manual, saya harus hubungi OSS-nya dan minta untuk di-reset atau diganti, direvisi gitu. Nah, kalau yang sekarang saya nggak tahu apakah website OSS itu sudah bisa merevisi kesalahan input kategori itu melalui online ya. Nanti saya akan coba, teman-teman, ini sebentar lagi saya akan coba ya. Semoga aja websitenya sudah nggak down lagi, sehingga saya nanti akan langsung screen capture semua prosesnya, nanti coba teman-teman lihat. Nah, kalau ternyata nanti hasilnya bisa ya alhamdulillah ya, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi, kita tinggal input aja yang betul seperti apa gitu. Tapi ternyata kalau misalnya nggak bisa, nanti saya akan bikin video lagi yang akan menampilkan apa yang saya lakukan untuk merubah kategori tersebut yang salah tadi, yang dari badan hukum lainnya, menjadi PT Perorangan ya. Nanti teman-teman biar bisa tahu juga prosesnya, caranya itu seperti apa. Nah, teman-teman, di sini yang perlu saya tegaskan ya, ini saya tidak menyuruh atau mereferensikan atau merekomendasikan ya PT Perorangan ini pada teman-teman harus bikin, sebenarnya enggak gitu. Cuma kalau menurut saya pribadi kan saya merasa bahwa PT Perorangan ini merupakan suatu program yang akan membantu usaha kecil, dan saya sih yakin bahwa itu nanti segala macam ketakutan yang katanya nanti nggak bisa PKP lah, terus katanya nanti kalau misalnya sudah mau di omsetnya sudah melebihi dari usaha mikro dan kecil, kemudian sudah asetnya sudah melebihi dari usaha mikro dan kecil, mau di-upgrade itu ternyata nggak bisa, harus tutup, terus harus ganti nama, ganti merek, segala macam kekhawatiran itu, saya yakin itu nggak akan terjadi ya. Karena ya nggak mungkin lah, kalau saya sih yakin 1000% kalau saya yakin 1000% kalau suatu saat PT Perorangan yang kita bikin ini pasti bisa di-upgrade, entah gimana caranya, pasti suatu saat nanti ada caranya gitu. Mungkin kalau sekarang memang kan belum terjadi ya, ini kan masih baru, program masih baru, dan kita belum pernah mencoba untuk mengupgrade dari PT Perorangan menjadi PT
yang biasa, perseroan terbatas yang biasa gitu. Nah, kan nggak mungkin juga kan orang kita belum pernah nyoba terus kok kita udah bilang nggak bisa, nanti nggak bisa gitu. Jadi kesannya kan kita parno sendiri gitu loh. Makanya sebenarnya kalau dilihat sebenarnya kalau macam-macam personality ya, macam-macam orang itu kan macam-macam ya. Mulai dari profil resikonya dia beda-beda. Ada yang seperti saya kan profil resikonya kan cukup tinggi ya. Jadi ya saya berani untuk melangkah, berani untuk mengambil resiko gitu. Terutama kalau mental pengusaha biasanya seperti itu gitu ya. Jadi kan ada yang namanya early adapter, terus ada yang namanya late adapter gitu ya. Early adapter itu jadi kalau misalnya ada suatu hal baru, kita berani untuk mencoba gitu loh, meskipun kita belum tahu itu nanti programnya atau produknya bagus atau enggak, banyak masalah apa enggak. Kan banyak ya, kayak beta testing ya, kalau misalnya ada aplikasi software itu kan selalu ada beta testingnya. Termasuk kalau misalnya kayak ini iPhone itu kan ada iOS, itu kan biasanya juga kadang-kadang kalau mereka bikin iOS yang baru kan ada beta testingnya juga. Nah itu kan bagi orang-orang yang early adapter yang dia berani untuk mencoba suatu hal yang baru, meskipun dalam tanda kutip dia tuh tahu gitu loh bahwa program atau aplikasi atau sistem tersebut mungkin belum sempurna gitu. Cuma bagi early adapter ini ya resikonya kan cuma dua. Resiko yang pertama, dia akan mendapatkan semua benefit karena dia menjadi orang yang termasuk orang yang jajaran barisan paling depan mencoba. Kalau misalnya programnya itu berhasil dan sukses, kan dia akan menjadi orang yang merasakan benefitnya yang pertama kali. Tapi kalau misalnya gagal ya mau nggak mau ya dia resiko kan, dia resiko entah dia harus kehilangan misalnya mungkin materi atau mungkin kehilangan waktu juga untuk ngurus macam-macam, tenaga, ribet segala macam. Nah itu resikonya dan itu konsekuensinya. Contoh early adapter lain ya yang kita udah ngalami sendiri itu dulu waktu kripto pertama kali keluar, Bitcoin pertama kali keluar. Itu kan yang early adapter, yang orang nekat ya, dia memberanikan diri untuk membeli Bitcoin, terus disimpan sampai sekarang, kan udah naiknya kan udah gila-gilaan ya, udah puluhan ribu kali lipat gitu, atau ratusan ribu kali lipat mungkin ya. Nah, udah orang yang early adapter itu yang sekarang kaya raya gitu. Nah, kalau teman-teman late adapter baru sekarang misalnya mau beli Bitcoin, ya mungkin kenaikannya udah nggak bakal bisa kayak dulu lagi. Kenaikannya mungkin paling 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Nah itulah yang saya bilang bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya, segala sesuatu itu ada resikonya, termasuk yang PT Perorangan ini. Kalau PT Perorangan ini teman-teman bikin di awal-awal gini ya, keuntungannya mungkin ya teman-teman bisa misalnya mau ekspor impor gitu udah bisa jalan, terus misalnya mau ikut tender gitu mungkin udah bisa jalan gitu kan. Tapi kemungkinan ada juga resikonya, misalnya ternyata mau ngurus macam-macam ribet gitu ya. Nah itu kan ya itu yang saya bilang tadi, konsekuensinya tergantung kita gimana profil resiko kita untuk menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang kemungkinan akan terjadi itu. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Biasanya pengusaha sih nekat biasanya ya. Kalau mentalnya pengusaha tuh biasanya nekat, dan biasanya itu pengusaha itu selalu punya jalan. Dia mencari jalan. Kan kita tahu ya kalau di Indonesia ini kan iklim berusaha kan juga belum terlalu mudah ya. Kalau sekarang sih mungkin udah lebih mudah dibandingin dulu. Kalau dulu kan ngurus perizinan segala macam itu kan sangat ribet sekali. Kalau sekarang kan sudah sangat ada kemajuan gitu loh, sudah mulai dipermudah. Nah cuma di lapangannya juga usaha, bisnis segala macam kan banyak tantangannya. Nah mental pengusaha itu biasanya dia kena masalah di sini, dia akan coba cari jalan ke sana, coba jalan di sini, kanan mentok, kiri mentok, dia cari jalan lompat lewat atas gitu. Nah itulah yang daripada kita mentok terus kita cuma bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan sesuatu di luar dirinya gitu, daripada dia mencari solusi gitu. Jadi kalau teman-teman berani untuk melangkah, mengambil keputusan, ya udah jalanin aja. Kalau ada masalah hadapi ya. Kalau ada masalah jangan stres sendiri, jangan nyalain orang ya.
dihadapi sendiri ya. Kita pasti ada jalan lah kalau kita mau usaha. Nah, tinggal teman-teman pertimbangkan dulu nih, kira-kira teman-teman itu masuk ke kategori yang mana ya. Jadi kalau memang PT perorangan ini teman-teman belum urgent banget ya, belum urgent untuk butuh buka PT perorangan ini, kalau menurut saya sih ditunda dulu aja. Ditunda dulu sampai nanti kira-kira yang berhasil buka udah semakin banyak, terus aturan-aturannya semakin jelas, sistemnya semakin mateng. Nah, teman-teman kalau mau buka nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang memang udah butuh banget ya buka nggak apa-apa. Kalau kayak saya ini kan buka sekarang juga nggak apa-apa toh. Masalah rekening tabungan juga sekarang udah bisa beres, NIB juga udah bisa keluar, meskipun masih salah itu ya kategorinya, tapi saya yakin itu pasti akan gampang banget lah diperbaiki gitu loh, nggak akan terlalu rumit-rumit banget. Oke teman-teman, habis ini ya kita coba ya lihat bagaimana kita coba buka OSS-nya, website OSS, kita coba lihat untuk ininya mengganti kategori dari badan hukum lainnya itu ke PT perorangan, bisa apa enggak. Oke teman-teman, sekarang kita coba masuk ke oss.go.id. Kita masuk, kita login ya. Kita login dengan akun yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, ini kan udah masuk ya. Kemudian kita di sini kita klik perubahan. Coba yang ini dulu ya, perubahan badan usaha. Nah, di sini kan teman-teman lihat ya, nama PT-nya di atas ini. Tapi di sini nih masih jenis badan usahanya, kan kemarin kita masukin badan hukum lainnya. Nah, ini kan yang mau kita ganti ya, badan hukum lainnya ini. Oke, kita coba kita ubah bisa apa enggak. Nah, ini kita sudah keluar. Nah, di sini PT Kinkos Indonesia masih badan hukum lainnya, dan ini ternyata diklik nggak bisa ya, jadi ini nggak bisa diganti nih kalau lewat sistemnya OSS ini ya. Jadi mau nggak mau kita harus coba untuk mengajukan pergantian badan hukum lainnya ini menjadi perseroan perorangan melalui manual, kita kirim email ke CS. Nah teman-teman, nanti saya update lagi di video berikutnya prosesnya berapa lama, gampang apa enggak, nanti teman-teman bisa lihat di video yang berikutnya. Nah teman-teman, tadi udah lihat saya praktekin dan ternyata hasilnya kan nggak bisa ya. Nah setelah video ini teman-teman tungguin, nanti saya akan coba untuk mengurus manual, jadi saya akan informasikan lagi kalau saya sudah berhasil mengubah kategori badan usaha lainnya itu menjadi perseroan perorangan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!